Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah mistis pendakian yang berjudul Desa Gaib Gunung Lawu. Cerita ini ditulis oleh Vidi Muhammad. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Desa Gaib Gunung Lawu. Kisah ini dialami oleh 4 orang, yaitu Topan, Fani tapi cowok, Enggar, dan mereka bertiga berteman cukup akrab dan tinggal di sebuah kota yang berada di Jawa Tengah tapi beda daerah. Jadi waktu pendakian itu tanpa disengaja salah satu dari mereka ini masuk ke alam lain dan melihat ada sebuah pertunjukan tari klasik khas Jawa yang diiringi musik gamelan. Awalnya mereka bukan berempat, tapi 3 orang, yaitu Topan, Fani, dan Enggar. Akhir-akhir ini mereka bertiga kecanduan dengan kegiatan mendaki gunung setelah sebelumnya mereka diajak mendaki ke Gunung Sumbing oleh salah satu komunitas pecinta alam di kotanya. Karena memang sudah ketagihan, Topan membuat agenda untuk mendaki ke Gunung Lawu bersama Fani dan Enggar. Setelah deal dengan rencana ke Gunung Lawu itu, mereka berunding kapan dan via jalur mana. Fani memberi saran agar mendaki ke Gunung Lawu via Cemoro Sewu saja, karena jalur itu lebih terkenal ramai oleh pendaki. Tapi Topan kurang setuju. Dia menyarankan mendaki ke Gunung Lawu via Candi Ceto aja biar lebih menantang. Karena setahu Topan jalur Ceto lebih asri dan masih kental akan hal mistisnya. Topan memang orangnya cukup nekat dalam melakukan sesuatu dan mereka pun setuju dengan saran dari Topan. Setelah berunding soal jalur, mereka lanjut berunding kapan mereka akan berangkat. Berhubung 1 minggu kemudian, tepat masuk bulan Suro, Enggar memberi usul agar berangkatnya nanti pas Suroan aja, karena setahu Enggar Gunung Lawu akan ramai saat bulan Suro. Akhirnya semua rencana sudah deal. Karena waktu itu mereka ini hanya ada 3 orang, Topan minta pada yang lain untuk mengajak 1 teman lagi untuk ikut dengan tujuan agar tidak ada yang berkendara sendiri nantinya, mengingat mereka nanti akan mengendari motor. 3 hari sebelum hari keberangkatan, Fani memberitahukan pada teman-temannya kalau nanti ada 1 teman yang mau ikut. Tapi sebelumnya temannya ini belum pernah mendaki gunung, alias masih sangat pemula. Singkat cerita, tibalah hari pemberangkatan. Mereka janjian untuk berkumpul di rumahnya Fani. Topan berangkat dan menjemput Enggar ke rumahnya dulu. Baru setelah itu mereka berdua menuju ke rumah Fani. Sesampai di rumahnya Fani, terlihat di situ sudah ada Fani dan 1 temannya yang akan ikut itu. Kemudian Fani memperkenalkan temannya itu pada Topan dan Enggar. Sebut saja temannya Fani itu adalah Agus. Di rumah Fani mereka membagi peralatan yang akan dibawa nanti. Nah, berhubung waktu itu Agus ini masih dibilang pemula, mereka tidak memberi Agus beban berat. Dia hanya membawa perlengkapan pribadinya saja. Tenda dan peralatan masak masuk ke dalam carrier-nya Topan, karena di antara mereka berempat bisa dibilang Topan ini yang paling strong. Dia juga sudah terbiasa membawa beban berat di pendakian-pendakian sebelumnya. Setelah semua sudah terpacking, mereka pamit sama ibunya Fani dan mencium tangannya satu persatu. Setelah itu mereka berangkat dengan posisi Topan berboncengan dengan Enggar dan Fani berboncengan dengan Agus. Di perjalanan mereka sempat salah jalan, tapi dengan mengandalkan GPS di HP-nya, akhirnya mereka sampai di pos pendakian Ceto tepat pukul 8 pagi. Sesampai di situ istirahat dulu, baru kemudian meminta izin ke pos pendakian. Siang itu kondisi sekitaran pos cukup ramai oleh pendaki lain. Setelah mendapatkan izin, perjalanan dimulai kurang lebih pukul 9 pagi. Mereka berjalan membuntuti rombongan pendaki lain yang berjumlah 2 orang. Di awal-awal perjalanan mereka tidak ada kendala apapun, hingga sampailah mereka di pos 1. Di pos itu
Mereka istirahat, sedangkan dua pendaki yang mereka buntuti tadi lanjut berjalan. Ketika sedang istirahat di pos 1 itu, Agus terlihat ngos-ngosan. Ya, karena mungkin ini adalah pendakian pertamanya. Melihat itu, Topan memberinya semangat. "Ayo Gus, semangat Gus. Di puncak ada Indomaretnya," ucap Topan bercandain Agus agar dia semangat. Tidak lama beristirahat di pos 1, terlihat ada satu rombongan yang berjumlah 3 orang yang baru datang dan baru sampai di pos 1. Mereka, rombongan itu, tidak istirahat dan lanjut jalan sambil menyapa Topan dan rombongannya. "Monggo Mas," ucap salah satu pendaki itu, dan Topan pun membalasnya. "Iya, silakan." Kemudian Topan mengajak teman-temannya untuk melanjutkan perjalanan, dan perjalanan pun kembali dilanjutkan dengan posisi Topan paling depan dan Enggar paling belakang. Mereka berjalan membuntuti pendaki yang disapa tadi dengan jarak yang cukup jauh. Di perjalanan menuju pos 2 ini, sesekali mereka mengajak Agus untuk ngobrol, dengan tujuan agar capek yang dirasakan Agus tidak terasa. Cukup lama berjalan, akhirnya mereka sampai di pos 2 bersamaan dengan rombongan pendaki yang mereka buntuti tadi. Nah, di pos 2 ini terlihat Agus sudah sangat kelelahan. Dia terduduk lemas di dalam bangunan pos dan nafasnya sudah tidak beraturan. Melihat itu, Fani bertanya pada Agus, "Kondisi gimana Gus?" "Gila, capek banget. Puncak masih jauh ya?" "Masih lama banget Gus. Ini mah belum ada setengahnya." Mendengar itu, Agus terlihat semakin lemas. Dia sudah menghabiskan 1 botol air minum yang dibawanya. Ketika sedang istirahat itu, Topan mengobrol dengan 3 orang pendaki yang juga sedang istirahat di situ. Ternyata mereka rombongan dari Jakarta. Mereka sedang menyusul teman lainnya yang sudah duluan di atas. Sekitar 20 menit istirahat, rombongan asal Jakarta itu pamit untuk jalan duluan. Melihat itu, Topan juga mengajak temannya untuk melanjutkan perjalanan. Dengan berat hati, Agus berdiri dari duduknya dan mengumpulkan semua tenaganya untuk melanjutkan perjalanan. Perjalanan menuju ke selanjutnya ini, mereka bareng dengan 3 orang asal Jakarta itu. Tapi waktu itu jalan Topan dan teman-temannya ini sangatlah lambat karena mengimbangi langkah Agus yang waktu itu terlihat sudah sangat kelelahan. Hingga akhirnya Topan dan teman-temannya tertinggal jauh oleh 3 orang asal Jakarta tadi. Kira-kira di tengah perjalanan menuju pos 3 itu, seringkali Agus mengajak mereka semua untuk istirahat di pinggir jalur. Ada kali kalau 5 kali berhenti. Nah, di sini sebenarnya Topan sedikit kesal karena sebentar-sebentar harus berhenti. Tapi dia berusaha menyimpan emosinya itu karena mengingat Agus ini masih sangat pemula. Ketika berhenti yang kelima kalinya, akhirnya Topan ini tidak bisa menahan kekesalannya. Karena waktu itu Topan membawa beban yang paling berat, dan kalau keseringan berhenti itu akan membuat Topan juga kelelahan. Dengan nada sedikit kesal dia bilang ke Agus, "Ayo Gus, jangan sering-sering berhenti, ntar malah capek." Agus yang memang sudah benar-benar sangat kelelahan, dia bilang, "Kalau kalian mau duluan aja, nggak apa-apa. Aku jalan pelan-pelan." Jawab Agus yang sepertinya juga menahan emosi. Mendengar itu, Enggar menyaut, "Udah nggak apa-apa, santai aja. Lagian juga masih siang kan." Akhirnya Topan ngalah. Dia berusaha mengimbangi Agus walaupun sebenarnya beban yang dibawanya ini akan terasa semakin berat kalau keseringan berhenti. Setelah cukup lama beristirahat, perjalanan kembali dilanjutkan. Pelan-pelan, akhirnya mereka sampai di pos 3. Di pos 3 itu ada beberapa pendaki lain yang juga sedang istirahat, termasuk rombongan asal Jakarta yang mereka temui di pos 2 tadi. Nah, di pos 3 itu bisa dibilang Agus ini hampir menyerah. Nafasnya benar-benar sudah tidak beraturan. Seringkali dia bilang ke Fani agar mendirikan tenda di sini saja. Melihat kondisi Agus yang seperti itu, mereka berunding. "Pan, gimana nih? Agus kayaknya udah gak kuat lagi." "Gak apa-apa, santai aja. Sebentar lagi sampai di pos 5 kok. Ntar kita camp di sana." Di pos 3 mereka istirahat cukup lama hingga satu persatu pendaki yang ada di situ bergerak melanjutkan perjalanannya.
Melihat waktu yang sudah menjelang sore, Topan mengajak yang lain untuk melanjutkan perjalanan dengan tujuan agar segera bisa sampai di pos 5 dan mendirikan tenda di sana. Seringkali dia memberi semangat pada Agus. Ayo Gus, semangat. Sebentar lagi sampai di pos 5 kok. Dan kita camp di sana. Perjalanan kembali dilanjutkan, tapi yang itu sebentar-sebentar mereka berhenti untuk mengimbangi langkah Agus. Nah, kira-kira di pertengahan antara pos 3 menuju pos 4, tepatnya ketika berhenti di pinggir jalur, Topan ini merasa semakin kesal sama Agus yang seringkali meminta berhenti, tapi dia tidak mengucapkan secara langsung kekesalannya ini. Merasa kalau semakin sering berhenti malah semakin capek, Topan berinisiatif untuk berjalan duluan. Dia bilang ke teman-temannya, Rek, aku jalan duluan ya, pelan-pelan. Soalnya kalau keseringan berhenti ini tasku malah makin berat. Memang sih, beban yang ada di tasnya Topan itu memang yang paling berat di antara yang lain. Menyadari hal itu, Fani dan Enggar mempersilahkan Topan untuk jalan duluan dan memintanya untuk menunggu di pos 4. Topan kemudian bergegas jalan dulu dengan pelan dan meninggalkan teman-temannya yang masih istirahat di pinggir jalur. Nah, ketika sedang berjalan sendiri itu, Topan bertemu dengan satu rombongan yang tadi juga istirahat di pos 3. Mereka sedang istirahat di pinggir jalur. Topan menghampiri para rombongan itu, kemudian salah satu rombongan itu bertanya pada Topan, Loh, Mas, perasaan tadi berempat, kok sekarang sendirian? Iya Mas, mereka istirahat di belakang karena kecapean. Belum lama berhenti, rombongan itu kemudian melanjutkan perjalanan dan Topan pun ikut jalan bareng mereka hingga sampai di pos 4. Di pos 4, Topan istirahat cukup lama untuk menunggu teman-temannya yang masih di belakang. Dia juga mempersilahkan rombongan yang tadi bareng dengannya untuk berjalan duluan. Karena lama menunggu teman-temannya tidak juga sampai, Topan mengeluarkan alat memasaknya untuk membuat kopi. Lama menunggu, tapi teman-temannya itu tidak kunjung sampai. Di sini Topan merasa sedikit khawatir, takut terjadi apa-apa dengan temannya itu. Tidak lama kemudian ada satu rombongan yang baru sampai di pos 4 dan Topan bertanya pada mereka, Mas, tadi lihat ada 3 pendaki yang juga sedang naik gak? Salah satunya pakai tas biru dan pakai topi. Oh, iya, udah deket kok. Bentar lagi juga sampai. Mendengar itu, Topan merasa lega karena setidaknya tidak terjadi apa-apa sama teman-temannya. Mereka para rombongan itu hanya istirahat sebentar di pos 4. Kemudian lanjut jalan lagi. Setelah kurang lebih 1 jam menunggu, akhirnya kelihatan tuh teman-temannya Topan sampai di pos 4 dengan keadaan Agus yang sudah sempoyongan. Sesampai di situ, Topan membuatkan teman-temannya kopi. Dia bilang sama Agus, Gimana Gus? Aman? Agus hanya mengacungkan jempolnya. Lalu Topan lanjut bilang, Tenang Gus, ntar kalau udah sampai di puncak pasti akan kebayar semua. Setelah kopi sudah habis, Topan mengajak yang lainnya untuk lanjut berjalan lagi. Agus yang masih nyaman dengan istirahatnya meminta untuk camp di sini saja. Tapi Topan tidak mau, dia masih bersikukuh lanjut jalan karena menurut Topan nanggung kalau camp di sini. Mengingat habis ini sudah sampai di pos 5. Melihat Agus yang masih nyaman dengan istirahatnya, Topan tidak memaksa. Merasa kedinginan karena sudah terlalu lama berhenti di pos 4 dan mengingat waktu itu hari sudah akan hampir gelap. Topan berinisiatif untuk lanjut jalan dulu lagi. Rek, aku jalan duluan ya. Ntar sampai di pos 5 aku langsung diriin tenda dan masak biar Agus bisa langsung makan dan istirahat. Jangan Pan, kita bareng aja. Ntar kalau ada apa-apa di jalan gimana? Tenang aja, lagian kan ramai pendaki yang naik. Ntar juga ketemu orang di jalan. Memang sih, di gunung itu kalau terlalu sering diem dan tidak ada aktivitas itu akan membuat suhu terasa semakin dingin. Akhirnya mereka mempersilahkan Topan untuk jalan duluan lagi dan memintanya agar segera mendirikan tenda sesampai di pos 5 nanti. Topan kemudian membereskan alat masaknya dan pamit sama teman-temannya untuk lanjut berjalan duluan. Entah bisa dibilang Topan ini egois atau gimana, yang jelas dia ini tidak bisa kalau lama-lama berhenti. Karena dingin di sisi lain, dia juga tidak bisa keseringan berhenti di jalan.
karena itu akan membuat tas yang dibawanya ini terasa semakin berat. Maka dari itu dia sering ninggalin teman-temannya. Setelah peralatan masak sudah dikemas, dia lanjut jalan duluan tepat jam 5:30 sore dan meninggalkan teman-temannya di situ. Topan yang saat ini jalan seorang diri, tiba-tiba dia merasa ada yang janggal di dalam pikirannya, tapi nggak tahu apa. Dia terus berjalan dan selama perjalanannya itu dia tidak menjumpai satu pendaki pun. Tidak lama kemudian, tiba-tiba kabut tipis turun. Udara pun tidak terasa begitu dingin. Nah, di sini Topan cemas. Dia mengira mungkin malam ini akan turun hujan. Nah, ini sedikit info ya buat teman-teman. Di gunung itu kalau sedang musim hujan memang suhunya tidak terlalu dingin. Yang lebih dingin itu justru kalau musim kemarau. Topan tidak terlalu mempermasalahkan soal itu. Lagian dia juga membawa jas hujan. Kalau hujan ya tinggal dipakai aja. Semakin jauh berjalan, kabut yang turun ini semakin tebal hingga jarak pandangnya kurang lebih hanya 2 meter. Melihat kabut yang setebal ini, Topan berhenti. Dia berinisiatif untuk menunggu teman-temannya. Tapi cukup lama dia berhenti, teman-temannya tidak juga terlihat. Hingga akhirnya Topan memutuskan untuk lanjut jalan aja, mengikuti jalur, lagi pula jalurnya juga jelas. Sampai di sini Topan masih belum bertemu dengan pendaki lain satupun. Setelah beberapa meter berjalan, samar-samar di depan terlihat seperti ada sebuah bangunan. Karena waktu itu berkabut jadi tidak begitu jelas. Melihat itu Topan mikir, itu pasti pos 5 tuh. Dia mempercepat jalannya menuju ke bangunan itu. Sesampai di situ ternyata itu memang benar bangunan, tapi bukan pos 5. Tidak ada satu pendaki pun terlihat di sana. Bangunannya ini semacam rumah joglo, gelap dan tidak berpenghuni. Topan mikirnya mungkin bangunan ini sengaja didirikan oleh penduduk setempat dengan tujuan tertentu. Tanpa berhenti di tempat itu, Topan lanjut jalan. Setelah beberapa meter berjalan, di depan kelihatan lagi tuh seperti sebuah gapura. Tanpa berpikir aneh-aneh, Topan berjalan mendekati gapura itu. Dia mikirnya mungkin itu pos 5 yang memang ditandai dengan gapura. Nah, gapuranya ini unik. Semacam gapura kalau kita akan masuk ke sebuah desa dan di atasnya ini terdapat sebuah ukiran yang membentuk lambang, tapi Topan tidak tahu itu lambang apa. Topan terus berjalan masuk ke gapura itu. Beberapa meter setelah masuk, di depan terlihat ada beberapa bangunan lagi dan beberapa orang sedang mondar-mandir. Topan mikirnya, ini pasti pos 5 karena terlihat banyak pendaki lain. Setelah didekati ternyata itu bukan pos 5. Lebih tepatnya seperti sebuah perkampungan. Melihat semua ini Topan mikir, kok bisa ada perkampungan ya? Apa jangan-jangan ini yang dinamakan kampung gaib? Awalnya Topan berpikir seperti itu, tapi melihat orang-orangnya seperti orang biasa, Topan tidak berpikir sampai ke sana dulu. Dia berjalan menyusuri beberapa bangunan yang seperti rumah joglo itu dan mengabaikan orang-orang yang sedang mondar-mandir di sekitarnya. Beberapa meter kemudian terlihat beberapa orang yang ada di situ, jalan berbondong-bondong, sepertinya akan pergi ke suatu tempat. Berbarengan dengan itu, sayup-sayup terdengar ada suara gamelan dari kejauhan. Sepertinya suara itu berasal dari sebelah kanan. Melihat orang-orang yang berbondong-bondong itu, Topan bertanya sama salah satu orang. Pak, ini kok pada rame-rame mau kemana ya? Loh, sampean nggak tahu toh? Di sana ada yang punya hajat. Setelah menjawab, orang itu langsung pergi. Karena penasaran, tahu kan, ikut berjalan dengan orang-orang itu. Dan semakin lama, suara gamelan ini terasa semakin keras. Hingga akhirnya tampak jelas ada sebuah pertunjukan unik khas Jawa. Jadi pertunjukannya yaitu ada 3 orang wanita yang sedang menari dengan lincah, diiringi beberapa orang yang sedang memainkan musik Jawa klasik. Dan musik yang dimainkan itu memberi khas tersendiri di kampung ini. Melihat semua itu, Topan berhenti dan memutuskan untuk menonton pertunjukan itu.
Musik yang dimainkan benar-benar sangat merdu, ditambah lagi 3 penarinya berparas sangat cantik dan sangat serasi dengan kemben yang dipakainya. Selendang merah yang ada di tangannya pun dengan lincah dia mainkan seiring dengan tarian yang mengikuti alunan musiknya. Melihat semua itu, Topan benar-benar kagum dengan Gunung Lawu. Ternyata semeriah ini antusiasme penduduk kalau bulan Suro. Karena terlalu asyik menonton pertunjukan itu, Topan hampir lupa kalau tujuannya ini adalah ke pos 5. Setelah ingat, dia pergi meninggalkan pertunjukan itu untuk melanjutkan perjalanan. Setelah cukup jauh meninggalkan pertunjukan tadi, Topan berjalan menyusuri kampung itu. Tapi sudah cukup lama berjalan, Topan masih saja berada di dalam kampung itu. Seakan kampung ini sangat luas. Topan terus berjalan mengikuti jalanan yang ada di kampung itu hingga akhirnya dia meninggalkan beberapa rumah yang tadi dijumpainya itu. Tidak lama berjalan, kabut perlahan menghilang dan suhu kembali menjadi dingin. Melihat itu, Topan merasa lega karena setidaknya hujan tidak jadi turun. Lalu dari depan terlihat ada beberapa warna-warni cahaya tenda pendaki lain dan Topan pun segera berjalan ke sana. Sesampainya di situ ternyata sudah ramai oleh pendaki lain yang sedang camp dan terlihat Fani, Enggar, dan Agus sedang terduduk seperti sedang menunggu kedatangan Topan. Melihat Topan yang baru sampai di pos 5, Enggar bertanya, "Loh, Pan, kamu dari mana? Kita dari tadi nyariin tendamu. Malah baru sampai di sini." "Iya, maaf, aku tadi nonton pertunjukan dulu di bawah." Mendengar itu, Enggar penasaran, dia tanya lagi, "Pertunjukan apa, Pan?" "Itu tadi ada tari-tarian. Penarinya cakep, jadi lupa waktu." "Di mana ada tari-tarian, Pan? Kamu jangan mengada-ada. Di bawah tadi yang ada rumah-rumahnya. Emang kalian gak lihat?" Enggar yang merasa aneh dengan penjelasan Topan itu, dia mengalihkan pembicaraan dan mengajak yang lain untuk segera mendirikan tenda. Mengingat suhu di tempat itu semakin lama semakin terasa dingin. Setelah tenda sudah didirikan, mereka masak untuk makan malam. Malam itu kondisi Agus terlihat sudah sangat payah. Sementara yang lain masak, Agus berdiam di dalam tenda sambil menutupi tubuhnya dengan sleeping bag. Setelah masakan sudah matang, mereka makan. Setelah itu Agus dan Fani tidur di dalam tenda, sedangkan Topan dan Enggar masih asyik menikmati kopi di antara tenda-tenda pendaki lain. Sambil menikmati kopi, Enggar bertanya tentang rumah-rumah dan pertunjukan yang tadi dibilang Topan. Topan pun menjelaskan kepada Enggar secara detail tentang apa yang dilihatnya barusan. Lalu Enggar memberitahu Topan kalau mungkin semua yang dilihat Topan tadi itu adalah gaib. Karena nggak mungkin ada sebuah perkampungan di tengah gunung seperti ini. Ditambah lagi pertunjukan khas Jawa seperti apa yang sudah diceritakan Topan. Mendengar itu, Topan sedikit tidak percaya karena menurut Topan semua itu terlihat nyata. Begitupun dengan orang-orang yang ada di kampung itu. Karena Topan ini tidak percaya, Enggar meminta pada Topan, "Gini deh, Pan, besok tunjukin kampung itu sama aku. Kalau tidak ada berarti itu memang benar kampung gaib." Akhirnya oke, Topan berencana menunjukkan kampung itu pada Enggar besok. Kalau turun, dan Enggar meminta pada Topan agar merahasiakan ini pada Fani dan Agus sebelum nanti Topan bisa menunjukkan kampung itu pada Enggar. Karena malam semakin larut dan suhu juga semakin dingin, mereka berdua memutuskan untuk masuk ke dalam tenda kemudian tidur. Keesokan harinya mereka semua bangun dan pagi itu Agus sudah terlihat lebih sehat dari sebelumnya. Pagi itu mereka bertanya pada Agus apa masih kuat kalau lanjut ke puncak. Agus yang merasa dirinya belum begitu fit sebenarnya tidak ingin melanjutkan perjalanan ke puncak. Tapi mengingat perjalanan ke puncak itu mereka tidak membawa beban apapun, akhirnya Agus mau untuk lanjut jalan ke puncak. Di sisi lain, sayang kan udah jauh-jauh sampai di sini tapi nggak sampai puncak. Setelah selesai sarapan, mereka packing peralatan yang akan dibawa ke puncak. 1 botol air dan perlengkapan penting lainnya dimasukkan ke dalam tasnya Agus yang ukurannya lebih kecil. Kemudian tas itu digendong Topan berjalan menuju ke puncak. Di perjalanan menuju ke puncak yaitu Agus terlihat lebih baik dari kemarin.
Dia tidak sering-sering berhenti di tengah jalur, dan singkat cerita sampailah mereka di puncak Gunung Lawu tanpa ada kendala apapun. Siang itu di puncak terlihat sangat keren. Topan dan yang lainnya merasa sangat senang, terutama Agus yang baru pertama kalinya mendaki gunung dan melihat pemandangan sebagus ini. Setelah cukup dokumentasi, mereka kembali turun dan mampir di area Hargodalem untuk istirahat sebentar. Di Hargodalem terlihat cukup ramai oleh pendaki lain, begitu juga dengan pendaki spiritual dengan tujuan tertentu. Melihat situasi yang cukup ramai, Topan benar-benar kagum dengan Gunung Lawu. Ternyata Gunung Lawu emang benar-benar keren, terutama kalau bulan suro kayak gini. Setelah cukup istirahat di Hargodalem, mereka kembali turun ke tempat ngecamp. Sesampai di tenda, mereka santai-santai dulu dan membuat kopi sebelum nanti lanjut berjalan turun. Nah, setelah cukup puas istirahat, mereka berkemas. Setelah itu lanjut berjalan turun. Mereka berjalan dengan sangat santai sambil sesekali ngobrol, membahas keindahan pemandangan di puncak tadi. Hingga tidak terasa sampailah mereka di pos 4, dan di perjalanan turun itu Agus sudah tidak tampak kelelahan seperti naik kemarin. Sesampai di pos 4 itu, Enggar berbisik pada Topan. "Pan, mana kampungnya?" Mendengar pertanyaan itu, Topan baru ingat kalau tadi dia ini mau menunjukkan kampung itu pada Enggar. Tapi sejak perjalanan dari pos 5 menuju ke pos 4 tadi, dia tidak melihat ada kampung yang semalam dilihatnya. Dia bilang pada Enggar, "Oh iya Enggar, aku lupa. Tapi kok aku gak ngeliat apa-apa ya?" "Nah kan, aku bilang juga apa, itu kampung gaiban. Masa sih? Tapi kok kayak nyata gitu ya? Emang kehidupan mereka sama seperti kehidupan kita, hanya saja beda alam." Mendengar itu, Topan sedikit merinding kalau ternyata kampung dan pertunjukan semalam itu adalah gaib. Untungnya Topan bisa keluar dari alam itu tanpa kendala apapun. Setelah cukup istirahat di pos 4, mereka lanjut berjalan turun, dan singkat cerita sampailah mereka kembali di pos perizinan tanpa ada kendala apapun. Sampai di situ mereka istirahat sebentar, kemudian lanjut berkendara pulang dengan selamat. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari pendakian Topan dan teman-temannya, kalau bisa dalam kondisi apapun itu, kalau di gunung jangan sampai kita ini ninggalin temen. Entar kalau ada apa-apa di jalan, kita mau minta tolong siapa? Beruntung kalau tidak terjadi apa-apa. Kalau kenapa-napa gimana, kan? Sekian, dan terima kasih buat Vidi Muhammad yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, Kang Slamet pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.